Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Tuhan, pagi ini kami boleh kembali bangun Tuhan. Sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami dari pagi sampai malam nanti, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini Tuhan, agar setiap aktivitas kami ada di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini acara Mana Rema kami beri judul Melakukan Kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi, melakukan kehendak Tuhan. Mari kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, yaitu hambaku Musa itu mati. Tuhan mengutus Yosua sebagai abdi Musa itu untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis dan dicita-citakan oleh Musa. Di sini dikatakan, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan menunjuk dan menetapkan, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, orang Israel itu. Di sini kita melihat Yosua mendapat tugas yang begitu besar untuk membawa bangsa Israel itu menikmati, memiliki satu negara yang besar,
Tentu pekerjaan ini adalah satu pekerjaan yang tidak mudah. Bahkan dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Seperti yang sudah kujanjikan kepada Musa. Di sini kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu terhadap Yosua. Untuk Yosua bisa melaksanakan segala perkara yang sudah Tuhan perintahkan kepada dia. Bahkan sebagai satu jaminan dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai Yosua. Kalau Tuhan yang menyertai, Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Roh Allah adalah roh yang maha kuasa. Roh Allah adalah roh yang mampu menolong, memberikan kekuatan dan melindungi kita. Di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang diberikan kepada mereka. Ini sudah satu keputusan bahwa negeri yang besar itu akan diberikan untuk bangsa Israel. Cuma sekarang Tuhan membutuhkan seorang pemimpin dan Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah pilih, yaitu Yosua. Dibekali oleh Tuhan sehingga dia mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ini. Cuman sekali lagi di sini dikatakan, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti apa? Ini adalah tugas yang amat berat. Kalau tanpa kekuatan yang dari Tuhan, tanpa Roh Allah yang menyertai kehidupan Yosua, mustahillah Yosua dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu ragu-ragu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mengikuti segala rencana Tuhan. Jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau kita melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, di sini kita bisa melihat bagaimana komitmen Tuhan menyertai kehidupan kita. Bagaimana perwujudan Tuhan, pernyataan Tuhan untuk membackup kehidupan kita. Di dalam kisah ini selanjutnya kita dapat melihat Yosua selalu berhasil dan berhasil. Dia berperang, selalu menang. Dia mampu mempersatukan sekian banyak orang-orang di Israel itu. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Seringkali kita mengurus sebuah organisasi yang jumlahnya tidak besar pun, seringkali sulit untuk menyatukan visi mereka. Sebagian kita ingin pendapatan kita mendapat dukungan oleh teman-teman yang lain. Satu yang lain dengan yang lain tidak mau kalah, adu pandai, adu argumentasi. Tapi di sini kita lihat Yosua, seorang yang dipilih Tuhan, orang yang diutus Tuhan, memiliki satu karistik, mempunyai karisma. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, sebaiknya kita selalu berharap kepada Tuhan. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan?
Kita ada orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan untuk melakukan satu pekerjaan yang mulia untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan backup kehidupan kita. Di dalam situasi hidup yang pada saat ini masih penuh dengan tantangan dan bahkan seringkali kita manusia hidup kita dilemahkan oleh setiap tantangan yang datang. Karena apa? Kita menjadi lemah karena kita sering juga hidup jauh daripada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita hidup tetap berhati-hati pada akhir zaman ini. Situasi ekonomi belum pulih. Virus COVID pandemi masih mengancam di dalam kehidupan kita semua. Ekonomi belum pulih. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Pengusaha besar pun mengalami kesulitan. Semua manusia di dunia mengalami kesulitan. Namun pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang sudah kuperintahkan kepadamu, yaitu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menoleh ke kanan ke kiri. Pandanglah lurus. Lurus hanya kepada Dia, Yesus, yang senantiasa memperhatikan dan menolong kehidupan kita. Agar apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Agar rencana Allah yang indah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Agar janji kebenaran firman Tuhan yang indah itu benar-benar dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ikut susahnya dunia. Kita tidak perlu ikut hidup di dalam keresahan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan dan memberitahu kepada kita. Akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Banyak roh-roh yang ingin menyesatkan kita. Tapi jikalau kita tetap membuat diri kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Dan mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan dikatakan juga, supaya perjalananmu itu berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini situasi yang sangat menyenangkan ini, situasi yang sangat memberikan satu gairah bagi iman percaya kita kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini, biarlah kita mau buka hati kita. Kita minta kepada Tuhan, masuklah Tuhan dalam kehidupanku, jamahlah hidupku Tuhan, agar aku boleh menikmati segala perkara yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Seperti Yosua, tantangan yang berat satu demi satu dapat dilalui bersama dengan Kristus. Demikian juga Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau tetap berkarya dalam kehidupanku. Engkau tetap menyertai dalam kehidupanku. Engkau selalu membimbing dalam kehidupanku. Sehingga apa yang kita kerjakan, firman-Mu sudah menjanjikan kepada kami orang-orang percaya. Kami akan beruntung dan kami akan selalu berhasil. Pagi hari ini, jikalau kita boleh belajar dan melihat bagaimana Yosua melakukan kehendak Allah ini, biarlah kita pun juga rindu. Biarlah hidup ini boleh kita pakai hanya untuk kemuliaan
dan kebesaran nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mintalah pada Tuhan agar Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, agar kita boleh menjadi orang-orang percaya dalam situasi dunia pada akhir zaman yang penuh dengan tantangan ini. Kita menjadi orang yang selalu berhasil, hidup penuh sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Tuhan, sungguh memberikan sukacita bagi hati dan pikiran kami. Jikalau Engkau masih memperhatikan hidup kami pada pagi hari ini, kami amat bersyukur Tuhan. Karena hanya Engkaulah harapan kami, Engkaulah masa depan kami Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dengan satu pengharapan yang baru, dengan kekuatan yang baru, agar kami boleh bekerja, melaksanakan segala sesuatu dalam hidup kami, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Meteraikan Tuhan, firman itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman itu dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.